Kabe sararaku berimba kareba kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Donggala menangkap 3 pengedar sabu-sabu dan menyita sejumlah barang bukti. Polda Sulawesi Tengah intens melakukan sterilisasi lokasi kampanye calon kepala daerah. Puluhan warga berunjuk rasa menuntut pembebasan tanah masyarakat adat. Kepolisian Resort Donggala menangkap 3 pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Ketiga tersangka yang ditangkap diketahui bernama Yadin, Tando, dan Eki. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita 7 paket sabu-sabu beserta 1 pucuk airsoft gun. Penangkapan 3 pengedar sabu-sabu tersebut bermula dari laporan warga soal maraknya peredaran sabu-sabu di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas. Dari laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 pelaku, yakni Yadin dan Tando. Keduanya hanya bisa pasrah saat digerebek polisi. Di lokasi penggerebekan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, antara lain 1 paket besar sabu-sabu, 2 paket berukuran sedang, 1 paket berukuran kecil, 3 timbangan digital, 4 alat hisap sabu-sabu, 9 unit telepon genggam, dan 4 pak plastik bening yang rencananya digunakan tersangka mengisi sabu-sabu. Dari hasil interogasi terhadap kedua tersangka, polisi mendapatkan petunjuk adanya 1 pelaku lagi yang tinggal di Desa Ulumboju, Kecamatan Sirenja. Di rumah tersangka yang diketahui bernama Eki ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti 3 paket besar sabu-sabu, 3 pak plastik bening, tempat penyimpanan sabu-sabu, serta 1 pucuk airsoft gun. Sekitar pukul 8.30 WITA, anggota Narkoba Polres Donggala menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tujubo, Kecamatan Sirenja sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, terutama jenis sabu. Setelah mendapat informasi, petugas mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian melakukan penyelidikan lebih dalam. Dan setelah dilakukan pengembangan, mendapat informasi bahwa laki-laki IM alias Eki sebagai pengedar dengan cara menjual narkotika jenis sabu di rumahnya di Desa Tujubo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Ketiga tersangka langsung digelandang ke Mapolres Donggala untuk ditahan dan diproses lebih lanjut. Ketiganya kini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Satuan Tugas Operasi Mantap Raja Tenombala, Polda Sulawesi Tengah terus memantapkan pengamanan tahap kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2024. Satgas juga rutin melakukan sterilisasi di sejumlah lokasi vital, terutama lokasi kampanye para calon kepala daerah. Sterilisasi lokasi ini tidak hanya melibatkan puluhan personil polisi, tapi juga anjing pelacak. Anjing yang diberi nama Louis ini sudah terlatih dan kini bergabung dalam Satgas Preventif Subsatgas Sterilisasi. Di masa kampanye ini, Louis digunakan untuk mensterilkan setiap lokasi yang digunakan kampanye, khususnya calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Hingga hari ke-15, Polda Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 993 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon kepala daerah di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, Polda Sulteng sendiri telah mengeluarkan sebanyak 879 surat tanda terima pemberitahuan kampanye. Ada 74 kampanye yang dilakukan calon kepala daerah tersebut tanpa pemberitahuan kepada polisi. Dari 993 kegiatan kampanye yang dilaksanakan, kepolisian telah mengeluarkan
sebanyak 879 surat tanda terima pemberitahuan pelaksanaan kampanye, kemudian 74 pelaksanaan kampanye yang diketahui tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami dari Polda Sulawesi Tengah menghimbau kepada paslon maupun tim pemenangan untuk tetap memberitahukan atau menyampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan kampanye kepada pihak kepolisian, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan kegiatan kampanye kepolisian akan terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengamanan pelaksanaan kampanye. Untuk itu, Polda Sulawesi Tengah menghimbau kepada calon kepala daerah maupun tim pemenangan untuk selalu memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye kepada pihak kepolisian. Hal tersebut penting dilakukan agar polisi bisa selalu melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengamanan kampanye. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Tahapan debat calon kepala daerah Sulawesi Tengah tahun 2024 segera digelar. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sudah menyiapkan tahapan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil pleno dan rapat koordinasi bersama tim pasangan calon, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, pelaksanaan debat sesi pertama oleh KPU Sulteng rencananya akan digelar di Jakarta pada 16 Oktober 2024 mendatang. Adapun alasan penyelenggaraan debat sesi pertama di Jakarta untuk mengenalkan Sulawesi Tengah di kancah nasional. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan melalui ketua bahwa pelaksanaan debat itu tetap dilaksanakan tanggal 16 di Jakarta, difasilitasi. Ini merupakan hasil pleno rutin ya, dicatat, pleno rutin yang dilaksanakan setiap minggu di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi sudah mendapat tanggapan dari tim paslon. Tim paslon 1 itu tadi melalui daring, mereka sudah ikut saja dan menyetujui apa yang diputuskan oleh KPU. Paslon 2 itu beberapa hari sebelumnya juga sudah dikonfirmasi dan mereka sudah menyatakan setuju. Paslon 3 tadi yang belum menyatakan sikap. Mereka akan berkoordinasi dulu dengan paslonnya. KPU Sulteng juga telah menyelesaikan susunan panelis dan perumus materi debat yang terdiri dari 21 orang. Setiap sesinya terdapat 7 orang panelis dan perumus yang terdiri dari akademisi, profesional, serta masyarakat. Tema yang diangkat dalam debat kali ini diantaranya sesi pertama bertema memajukan daerah dan menyelesaikan persoalan daerah. Sesi 2 bertema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara sesi 3 bertema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota dan provinsi dan nasional, serta memperkokoh NKRI. Usai debat pertama, debat selanjutnya menyusul pada 4 November dan debat ketiga pada 8 November 2024 mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.